sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So we'll love so free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita jeng-jeng di tempat wisata Pantai Kertomulyo, Trangkil, Pati. Hari ini kita sudah bersama dengan pengelolanya dari Pantai Kertomulyo, Trangkil ini, dengan Mas Ari. Halo. Ya, Mas Ari, nama lengkapnya siapa, Mas? Ashar Fikri. Ashar Fikri, tapi panggilannya Mas Ari ya? Iya. Oke. Hari ini kita akan eksplorasi ada apa saja di Pantai Kertomulyo ini. Tetapi memang yang perlu kita tahu adalah Pantai Kertomulyo ini jadi juara 1 tingkat Jawa Tengah dan mewakili Pati juga Jawa Tengah ya ke tingkat nasional sebagai daerah apa, Mas? Lomba perencanaan pembangunan daerah. Iya, lomba perencanaan pembangunan daerah dari Bapeda juga ya. Iya. Nah, ini kita patut berbangga dan kita perjuangkan supaya tempat wisata atau destinasi wisata ini jadi semakin baik lagi, semakin lengkap lagi, dan semakin dicintai. Kita ke sana langsung. Oke, saya buka dulu maskernya, lumayan jauh jaraknya kita. Yeah. Dibuka dulu aja, Mas. Bisa diceritakan awal mula dari ini, kan dulunya pasti bukan tempat wisata ya, Mas ya? Betul, iya. Jadi bukan tempat wisata, kemudian dibuat yang segini representatif sampai dapat juara 1 di Jawa Tengah, tentunya bukan main-main ini ya, saingannya se-Jawa Tengah. Bisa diceritakan nggak awal mula tempat ini jadi destinasi wisata? Ya, awalnya itu di tahun 2011 ada NGO Tokyo Marine itu untuk merehabilitasi kawasan pesisir dengan penanaman mangrove gitu. Kemudian dari 2011 sampai 2015 itu perkembangan mangrove-nya sangat lambat. Terus? Kemudian di tahun 2015 kita para pemuda desa sini ikut andil dan nyemplung, istilahnya nyemplung ke rehabilitasi mangrove itu untuk pengembangan ekosistem pesisir, untuk konservasi dan untuk kelestarian lingkungan di pesisir sini. Oke, butuh berapa lama, Mas, untuk jadi misalnya mangrove-nya dulu kan masih kecil-kecil lah ya, masih TK, SD, SMP gitu ya. Terus sampai segini sudah mulai besar, itu butuh berapa tahun, Mas? Penanaman pertama itu dilakukan di 2011. Sampai saat ini berarti 11 tahun ya? 11 tahun. Nah, itu dari 2011 sampai 2015 mangrove kita ini yang paling pendek di antara desa-desa yang lain. Duh, kenapa itu, Mas? Nah, nggak tahu. Makanya kita di 2015 itu para anak-anak muda nyemplung untuk ikut mengelola lingkungan di sini. Terus kemudian awal mula ada pengunjung ke sini, Mas, bisa diceritakan seperti apa itu, Mas? Kita dulu kan kalau untuk menanam mangrove karena ada sungai itu kan kita membutuhkan jembatan untuk ke sana kemari gitu. Nah, kita bikin jembatannya yang agak bagus ya. Nyeni lah ya. Bintang itu ya? Iya, jembatan bintang itu. Terus kemudian kalau siang-siang, sore-sore kita nanam, terus kepanasan gitu kan kita berteduh di gazebo. Nah, dua bangunan ini jembatan dan gazebo ini yang kemudian pagi kalau sama sore banyak yang berkunjung gitu. Kalau nggak salah itu dulu kita sama Mas kameramen katanya pas tahun baru ya, deket-deket tahun baru atau apa gitu, terus fotonya jadi viral karena bintang, atasnya bintang beneran. Iya, itu dulu ada penelitian dari ini anak-anak langit atau apa gitu yang meneropong bintang-bintang gitu. Jadi awal mulanya mungkin juga viral dari media sosial ya. Betul. Feeling I feel so lightweight when I think back. Terus kemudian ini sudah di apa istilahnya, pengembangannya apa saja, Mas, yang sudah dilakukan? Mungkin bisa diceritakan ditambah apa gitu. Kalau ini kita karena musimnya musim hujan, pembangunan kita belum, pembangunan destinasi kita belum. Kemarin kita habis menanam 50.000 bibit mangrove
Terus nanti kira-kira kalau sudah mulai panas lagi kita baru pengembangan. Ini sedang ngerancang bikin sesuatu nanti di sana. Surprise lagi ya? Iya. Emang berapa periodenya itu, berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali dikasih perubahan sesuatu yang baru gitu Mas? Kalau di Pantai Kertomulyo perubahannya sebenarnya sedikit-sedikit, tapi itu continue. 3 bulanan kita bikin sesuatu, 3 bulan kita bikin sesuatu. 3 bulan? Iya. Berarti teman-teman kalau sudah 3 bulan belum kesini, 3 bulan berikutnya datang ke sini. Barangkali nanti sudah pangling, apalagi kalau 1 tahun merantau ke sini pangling tetap. Berapa berarti 3 kali perubahan, nanti nambah apa saja jadi di tempat ini. Kalau udah 1 tahun ya pangling lagi. Masa ini di Pati? We went our own ways. I'm thinking about what needs to change. There's something that won't let me forget the way that you move. Oke Mas Ari, You touch me with your lips. dari Pantai Kertomulyo sampai bisa memenangkan lomba ini, itu prosesnya seperti apa? Sebenarnya penilaian lomba itu kan tidak hanya dilihat dari inovasi ini saja, tapi dilihat dari keseluruhan, misalnya PAD Kabupaten Pati, terus kemudian perencanaan pembangunan wilayah-wilayah pesisir, wilayah pegunungan dan wilayah manapun di Kabupaten Pati itu kan masuk dalam indikator penilaian. Apakah Kabupaten Pati ini kota yang ramah anak atau kota yang ramah disabilitas gitu, itu masuk penilaian juga. Nah kemudian salah satu indikator yang dinilai itu adalah soal inovasi. Nah inovasinya itu di Pantai Kertomulyo ini gitu. Adanya pariwisata, yang pertama adalah efeknya untuk mitigasi bencana. Petani tambak itu sudah tidak lagi kena abrasi. Kemudian perekonomian masyarakat dari perdagangan itu juga meningkat. Selain peningkatan pengunjung di destinasi wisata ini, itu juga seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang ada di pasar desa. Oh, pasar desa juga terdapat apa imbasnya? Kena imbasnya ya? Imbas dari para pengunjung dari pantai ini. Teman-teman bisa dilihat di sini nih, berarti kolam apa ini ya? Kolam bebek ya? Kolam bebek. Kolam bebek bisa di sini. Terus kita juga bisa lihat ini posisinya. Nah, keren sekali. Nah, ini tidak di Jepang tetapi di Trangkil. You tattooed me with your lips. I wore you like perfume. Oke, selanjutnya kita mau tanya teman-teman. Ini kan awalnya pasti butuh modal ya Mas ya? Betul. Nah itu gimana kesepakatan awal atau pembangunan di awalnya terkait dengan pembiayaan? Di 2015 modal kita mandiri Mas. Keluar dari dompet kita sendiri, iuran, terus kemudian iuran. Karena anak-anak muda nggak begitu banyak uang, dia nyumbangnya tenaga, nyumbang konsumsi gitu. Nah dari beberapa teman-teman yang sudah mulai mempunyai pendapatan itu menyisihkan uangnya untuk ini, untuk pengembangan di sini. Ini ada Tokyo Marine, Oiska, Tresna Segoro, itu apa aja Mas? Ini Tokyo Marine ini NGO yang ini yang membimbing kita dalam rehabilitasi dan konservasi mangrove. Tresna Segoro ini nama Pok Darwisnya kita. Pok Darwisnya? Iya. Oke, Tresna Segoro. Oke, yuk jalan lagi. Ada berapa jenis tanaman yang boleh saya tahu Mas di daerah sini, mungkin yang bisa dijelaskan untuk edukasi teman-teman juga? Kalau di Pantai Kertomulyo ini jenis mangrove-nya ada 2, Avicennia dan Rhizopora. Bedanya apa Mas? Bedanya kalau Avicennia, ini Avicennia. Cara mudah mengenalinya akarnya tidak kelihatan. Oh ya. Kalau Rhizopora yang akarnya kelihatan di atas itu. Oh, yang marin serimpeti wong itu. Oh, ini. Terus untuk manfaatnya selain untuk mencegah abrasi Mas dari mangrove itu apa aja Mas? Kalau dari beberapa kajian lingkungan hidup itu, hutan mangrove itu untuk penyerapan karbonnya lebih baik 2 kali lipatnya daripada hutan tropis atau hutan-hutan yang biasanya gitu. Karena misalnya ini kita nyerap karbon dari daun gitu. Terus nanti mereka jatuh ke air, itu penyerapannya lebih efektif untuk menyerap karbonnya itu. Oke, terus kendala dari tempat wisata ini Mas, misalnya nyamuk atau sebagainya gimana Mas?
Ya, nyamuk untuk urusan pariwisata, nyamuk emang menjadi kendala. Pasti ya. Ya, pasti. tapi kalau urusan lingkungan, nyamuk itu membantu kita penyerbukan di tanaman-tanaman. Terus Jadi memang juga dibutuhkan juga ya. dibutuhkan. Kemudian soal akses sih, seluruh wisata, tak kira seluruh wisata di Kabupaten Pati akses untuk rombongan bis-bis besar gitu masih sulit aksesnya. Berarti parkir juga ya, parkir iya. akses. Berarti kalau memang ini ada butuh investor. Kalau kalian memang misalnya tertarik dengan konsep wisata yang ini, bisa membantu untuk akses dari jalur masuknya supaya bis-bis besar juga bisa masuk ke sini. Mungkin nanti jadi satu paket wisata kemana ujungnya ke sini juga bisa. Mas, untuk Trisno Segoro sendiri ada berapa anggotanya, Mas? Trisno Segoro saat ini yang pengurus ya, pengurusnya ada 28. 28. Oke, jadi yang mengelola ini, terus misalnya perawatan berarti ya? Perawatan ya semua. Inovasinya juga? Betul. Oh iya. Terus kemudian ide-ide yang tadi udah disebutkan 3 bulan sekali ada tambahan ide baru, itu dirapatkan dulu atau ketika melihat sesuatu, oh ini ada ide langsung sikat gitu atau gimana, Mas? Tak kira nggak kaku rapat untuk ngambil keputusan enggak gitu. Ya kita kalau malam seringnya ngopi bareng gitu. Rebukan sidik-sidik terus besok gawe ngono, Mas. Oh, ini adalah efek dari kopi. Kopi dan asap biasanya. Ngopi bareng jagongan terus kemudian muncul ide terus eksekusi gitu. Oke. Terus untuk kondisi di daerah ini juga ramah anak berarti, Mas? Aman ya untuk anak-anak ya? Aman, kita sediakan wahana-wahana untuk bermain anak. Terus kalau untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Mas, misalnya keamanan atau yang lain-lain, ada nggak di sini? Atau saling mengamankan atau gimana? Kita sudah komunikasi baik dengan warga, dengan petani untuk saling menjaga tempat ini gitu. Untuk keamanannya juga kita saling menjaga satu sama lain. Nah, kita sudah dari tadi bilang Pantai Kertomulyo. Pantainya sebelah mana? Ada di sebelah sana. Bisa lihat ada kepiting di tengah-tengah. Nah, itu kepiting raksasa. Gak dimasak-masak itu. Oke, kita masih bareng sama Mas Ari. Ini sepertinya masih di tanaman baru ya, Mas ya? Iya. Tanaman baru tetapi memang di konsep atau di dekoratif ya? Ya, emang kita penanamannya kayak gini. Apa namanya? Urut garis. Terus ini juga lettering. Ada tulisan Chef PK itu Pantai Kertomulyo ya, jangan pikirkan yang lain ya. Terus kemudian kepiting, Mas. Biasanya kan ada di tempat mangrove mesti ada yang ibu-ibu pencari kepiting dan yang lain gitu ya. Kalau di sini juga ada nggak? Kalau sini warga sekitar di desa kami malam hari masuk ke hutan mangrove untuk nyari kepiting. Wah, serem juga ini. Butuh nyali. Iya, punya keahlian khusus itu. Iya. Feel-nya harus dapat. Oke. Kalau ini CSR dari PT Wijaya. Memang keren-keren ya. CSR-nya dari berbagai organisasi di luar negeri ya. Ini berarti kawasan Pantai Kertomulyo mentok sampai ke batas itu. Kalau airnya surut, itu pemerintah gelombang itu masih kelihatan daratannya. Oh, masih bisa ke sana ya. Iya. Past 3 AM. I know that we're toxic, but I like the thrill. I'd be 6 feet under. It looks good, yeah. Let's go back to where it all began and get too close as fast as we can. Dance with me, baby, take away the pain. Dance with me, baby, you can lead the way. Dance with me, baby, a cure for the heartbreak. Dance with me and let this old record play. Let it play, baby. Oke, dan kita udah sampai di penghujung acara, tetapi kita mau tanya dulu sama Mas Ari. Kira-kira akan ada apa saja yang akan
dibuat di sini sehingga teman-teman yang menonton mungkin harus ke sini lain waktu. Di tahun 2021 ini insya Allah nanti kita akan nyambung trek edukasi tadi Yang muter. terus sama di Wahana BP ini kita perbaiki lebih Instagramable gitu. Oke, berarti kalian semua harus ke sini karena ini salah satu destinasi wisata yang nomor 1 se-Jawa Tengah. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Ari. Oke, ya terima kasih. Terima kasih kameramen. Oke, kita akhiri dulu. Salam dari Pantai Kertomulyo, Trangkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.